Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pembelajaran matematika bersama Ibu Ihnida untuk semester genap di kelas 7. Kita mulai dengan perbandingan. Baiklah, kita akan mengenal apa itu perbandingan. Ya, perbandingan ini membandingkan. Jadi ada yang kita bandingkan. Perhatikan di sini ada buah apel, gambarnya saja. Ya, ini ada 6 buah apel. Kemudian ada stroberi. Ya, stroberinya ada 8. Kita akan membandingkan banyaknya buah apel dengan banyaknya buah stroberi. Maka perbandingan antara apel dengan stroberi ini adalah 6:8. Ya, 6:8 ini sama juga nilainya dengan 3:4. Jadi bagi ini bisa juga kita baca dengan berbanding. Ya, 6:8 sama nilainya dengan 3/4. Ini disebut juga dengan perbandingan senilai. Jadi, apa itu perbandingan? Ya, perbandingan antara A dan B, di mana B ini tidak boleh sama dengan 0, adalah A bagi B atau A per B. Dibaca A berbanding B. Jadi ini sama. A bagi B, A per B, bacaannya adalah A berbanding B. Jadi perbandingan antara A dan B itu disebut dengan A berbanding B. Baiklah, kita lihat soal-soalnya. Sederhanakanlah perbandingan berikut. Berarti kita akan mencari nilai perbandingan senilainya. 18:81. 18:81 bentuknya yang paling sederhana adalah 2/9. Dari mana dapat 2/9 ini? Kita mencari FPB dari 18 dan 81. Ya, FPB dari 18 dan 81 itu adalah 9. Maka 18 kita bagi 9 dapatnya 2. 81 kita bagi 9 dapatnya 9. Jadi bentuk sederhana dari 18 berbanding 81 itu adalah 2/9. Ini ruas kiri senilai dengan ruas kanan. Soal B, 16 1/2 dibandingkan dengan 9. Ya, 16,5 berbanding 9, kita sederhanakan. Pertama, kita ubah dulu 16,5 pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Jadi 16 kali 2, 32, tambah 1, 33. Penyebutnya 2. Jadi 33/2. Ini nilainya sama juga dengan 9/1. Ingat, ini adalah pembagian, maka kita selesaikan dengan perkalian. Jadi 33/2 dikali dengan 1/9. Sebelum kita mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, kita lihat dulu antara pembilang dan penyebut yang mempunyai faktor persekutuan. Ini 33 dengan 9. Ini faktor persekutuannya adalah 3. Maka 33 dibagi 3 nilainya 11. 9 dibagi 3 nilainya 3. Sehingga bentuk ini menjadi 11/6. Ya, sehingga perbandingannya yang paling sederhana adalah 11/6. Ya, 16 1/2 berbanding 9 senilai dengan 11/6. Baik, soal kedua, ini soal cerita. Umur Jihan 3 kali umur Moza.
dan umur Jihan lebih tua 4 tahun dari umur Moza. Tentukan jumlah umur mereka berdua. Ya, ini untuk menjawab soal dalam bentuk cerita, kita ubah menjadi kalimat matematika. Pertama, kita misalkan Jihan dengan variabel J, Moza dengan variabel M. Sehingga bentuk ini umur Jihan 3 kali umur Moza bisa kita nyatakan sebagai J sama dengan 3M. Dan umur Jihan lebih tua 4 tahun dari umur Moza, kita nyatakan sebagai J sama dengan 4 ditambah M. Jadi kedua persamaan ini sama-sama nilainya adalah J. Ini Jihan, ini juga Jihan. Berarti 3M sama dengan 4 ditambah M. Karena sama-sama Jihan. Ini merupakan persamaan linier satu variabel, sehingga kita dapatkan nilai variabelnya adalah 2. Maka nilai Moza 2, berapa nilai Jihan? Kita masukkan ke salah satu ini. Boleh J sama dengan 3M atau J sama dengan 4 ditambah M. Kita masukkan nilai M-nya sama dengan 3, berarti 3 kali 2, maka nilai J adalah 6. Umur Moza 2, umur Jihan 6, maka jumlah umur mereka adalah J tambah M sama dengan 6 ditambah 2 sama dengan 8 tahun. Jadi umur Jihan ditambah dengan umur Moza nilainya adalah 8 tahun. Baik, soal ketiga. Tentukan perbandingan A banding B banding C jika diketahui nilai perbandingan berikut. A banding B sama dengan 7 berbanding 6 dan B berbanding C sama dengan 4 berbanding 3. Ini dua persamaan, di antara keduanya itu ada B. Yang diminta adalah satunya, yaitu A banding B banding C sekaligus. Maka ya, kita buatkan A berbanding B berbanding C dengan memasukkan atau mensubstitusikan nilai yang diberikan ini. Berarti A banding B pertama adalah 7 banding 6, kemudian B banding C adalah 4 banding 3, berarti kita letakkan di sini 4 berbanding 3. Langkah berikutnya, kita cari KPK dari 6 dan 4. Ya, karena ini sama-sama B. Ya. KPK dari 6 dan 4 adalah 12. Sehingga untuk perbandingan A banding B banding C ini kita cari dulu. Pertama, nilai B-nya kita sudah dapatkan 12. Untuk mendapatkan nilai A, maka 12 ini kita bagi dengan 6. 2 dikali dengan 7, 14. Maka nilai A-nya 14. Sedangkan untuk mendapatkan nilai C, 12 kita bagi dengan 4. Dapat 3, kemudian dikali dengan 3, maka nilai C adalah 9. Maka perbandingan A banding B banding C hasilnya adalah 14 banding 12 banding 9. Sekarang kita akan melihat sifat-sifat perbandingan senilai. Ini untuk memudahkan kita menyelesaikan soal. Pertama, sifat perkalian silang. Apa itu perkalian silang di sini? Jika A per B sama nilainya dengan C per D, di mana nilai B dan D ini, ya, nilai B dan D ini tidak boleh sama dengan 0. Maka persamaan ini sama juga dengan A kali D sama nilainya dengan B kali C. Jadi ini A kita kalikan dengan D sama nilainya dengan B dikali C. Ini disebut dengan
perkalian silang. Sifat kedua, perkalian suku tepi dan suku tengah. Ya, pada perbandingan A berbanding B sama dengan C berbanding D, bentuknya yang seperti ini. B dan D itu tidak boleh sama dengan 0. Ya, ini tetap akan berlaku suku tepi, perkalian suku tepi sama dengan perkalian suku tengah. Artinya, jika A banding B sama dengan C banding D, maka nilai A dikali D sama dengan B dikali C. Jadi A kali D ini hasil perkalian suku tepi, sama nilainya dengan B kali C, ini adalah perkalian suku tengah. Contoh soal yang pertama atau soal A. Tentukan nilai X dan Y pada perbandingan berikut. X berbanding Y sama dengan 4 berbanding 7. Dan 5X tambah 2Y sama dengan 102. Jadi di sini, kalau kita misalkan X itu nilainya adalah 4N, Y nilainya adalah 7N. Karena ini dalam variabel, ini dalam konstanta. Jadi kita misalkan X itu dalam suatu variabel baru, ya, itu N. Y juga dalam N. Dan soalnya nilai 5X tambah 2Y ini sama dengan 102. Kita masukkan nilai X dari 4N, Y nilainya 7N pada persamaan ini, menghasilkan 5 kali 4N ditambah 2 kali 7N sama dengan 102. 5 kali 4N 20N, 2 kali 7N 14N sama dengan 102. Ini adalah persamaan linier satu variabel. 20 ditambah 14 hasilnya adalah 34, variabelnya N. 34N sama dengan 102, maka N nilainya 102 per 34 sama dengan 3. Kita dapatkan nilai variabel baru itu adalah 3, maka kita bisa menentukan nilai X. X nilainya 4N, berarti 4 kali 3 sama dengan 12. Y sama dengan 7N, berarti 7 kali 3 sama dengan 21. Jadi nilai X-nya 12, nilai Y-nya 21. Lanjut soal kedua. Untuk membuat dinding beton dibutuhkan 25% pasir, 1/8 bagian kerikil, dan sisanya semen. Ini pernyataan soal. Yang ditanya, tentukan perbandingan banyak material dalam membuat beton tersebut. Berarti perbandingan pasir, kerikil, dan semen. Ya, pasir itu nilainya 25% bagian, kerikil sama dengan 1/8 bagian. Satuannya belum sama, ya, ini dalam persen, ini 1/8 pecahan biasa, kita ubah dalam persen. Kemudian X, semen adalah dalam X bagian, jadi satuannya kita samakan. Yang perlu kita ingat, semua nilainya berjumlah 100%, berarti pasir ditambah kerikil ditambah semen nilainya 100%. Kita masukkan yang diketahui. Pasir bernilai 25%, kerikil tadi 1/8. 1/8 ini kalau kita jadikan persen adalah 12,5%. Kemudian semen tidak diketahui, kita nyatakan dalam variabel. Ini jumlahnya semua 100%. 25 ditambah 12,5 nilainya adalah 37,5% ditambah X sama dengan 100%. Maka X saja nilainya 100% dikurang 37,5%, hasilnya 62,5%. Ini adalah semen. Maka perbandingan pasir, kerikil, dan semen keseluruhannya adalah 25% banding 12,5% berbanding 62,5%. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga kalian paham dan selalu sehat.
Semoga tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.